Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Galang Horor tercinta. Setelah sekian lama aku dan tim vakum ya, karena ada satu hal yang nggak bisa ditinggali dari salah satu editor kita. Kali ini eh, kayaknya jadi konten spesial karena apa yang bakal aku jelasin sama narasumber aku di samping ini cerita yang belum pernah kami bawakan sama sekali di channel Galang Horor, guys. Jadi cerita ini menyangkut tentang tumbal yang dialami oleh keluarga dari Kak Yani sendiri. Ada beberapa hal janggal yang dialami dari zaman atau dari masa buyut ya, dari buyutnya Kak Yani sampai sekarang. Dan kenapa aku bisa ketemu sama Kak Yani dan tahu cerita ini, kebetulan memang aku nangani keluarga dari Kak Yani ya, yang kebetulan memang kemarin lagi diduga lagi mengarah ke hal-hal yang seperti itu, karena di medisnya nggak terdeteksi, kondisi badannya juga mulai menurun, nggak kayak biasanya. Jadi waktu aku nangani si bibi dari Kak Yani ini, dari sini baru terbuka semua kisahnya yang dialami oleh keluarga Kak Yani. So aku bakal langsung tanya-tanya ke Kak Yani, ini kronologi awalnya gimana, hal-hal apa yang dialami sama keluarga Kak Yani sampai beberapa keluarga dari Kak Yani ini jadi, ya kita nggak bisa bilang itu benar-benar karena hal tumbal, temen janggal sih ya, per 8 tahun sekali ada yang gitu. Jadi kalau untuk awalnya itu kisah ceritanya kayak mana, Kak? Dari awal tuh ya, Oh, awal tuh sih taunya karena lihat kondisi bibi pun udah nggak wajar. Dari sakit setahun itu udah kayak berulang-ulang terus sakitnya gitu, tapi ya tetap sampai badan habis, kayak nafsu makan tuh udah nggak ada lagi, sampai di titik dia bener-bener udah nggak bisa bangkit, padahal udah dibawa ke klinik buat periksa gitu. buat periksa medisnya. Ya, Ya kemarin pun waktu pertama kali aku datang memang kondisinya miris sih. Kalian bisa bayangin orang yang kayak nggak punya semangat hidup, eh, nggak punya apa ya, kayak nggak punya tenaga, badannya itu buat gerak, buat jalan itu tuh nggak sanggup, lemes. Karena untuk faktor usia masih bisa dibilang muda sih, 40-an mungkin. belum. Belum sampai 40-an Bibi. Jadi awal mula aku bisa tahu cerita ini kemarin waktu aku ke sana, dan menurut pengakuan dari suami si Bibi ya, Ya, suami dari Bibi yang sakit ini, menurut dia dari semua tempat yang didatangi, ternyata apa yang aku sampaikan buat si abang ini kaget, kenapa yang aku sampaikan bisa benar sama yang mereka alami gitu loh. Sementara dari penyataan dia, dari semua tempat yang datang itu nggak ada yang sesuai ya. enggak. Ya, Baru ini istilahnya nyambung nyambung. makan di. Padahal itu kenal pun belum kan itu, cuman aku apa yang aku sampaikan itu nyambung. Itulah yang buat abang atau dari suami si Bibi, dari Kak Yen ini, Kak Yani ini ngundang aku buat datang. Nah dari situ aku bilang sama suami dari Kak Bibi, apa suami dari Bibi, suami dari Bibi Kak Yani ini, kalau awal mula atau semua penyebab beberapa keluarga dari Kak Yani ini meninggal secara beruntun, itu kan ada ulah satu jin yang ternyata masih tinggal di rumah dari Bibi Kak Yani. Nanti kalian bisa lihat kondisi foto rumah yang ditinggalin sama keluarga dari Kak Yani. Aku kemarin memang iseng sempat foto, aku sempat jadikan story juga. Mungkin buat kalian yang sensitif atau kalian yang punya mata batin bisa ngelihat aura dari rumah itu gimana suramnya sih. Waktu pertama kali aku datang. Nah itu dulu rumah itu memang udah kayak gitu atau
itu sempat ngalami renovasi rumah yang di tempatnya masih Bibi. sempat renovasi sih dulu, kayak kayak batu separuh. Cuman itu dulu rumah emang dari zaman dulu, dari zaman dulu udah ada. Itu kita tahun berapa? 70-an 80-an. Udah lama. Kayaknya nggak ingat. Cuman dari zaman yang buyut masih ada, emang tuh rumah udah di situ. Dan si Bibi yang sakit ini itu sakitnya setelah rumah itu direnovasi atau sebelum? Setahun setelah direnovasi. Tahun direnovasi. Dan itu setelah 8 tahun meninggalnya apa kemarin? Sebelum Ketahuannya sih itu sebenarnya Bibi awalnya nggak mau cerita. Dia nggak mau cerita itu karena aku lihat kondisinya udah kayak gitu, jadi aku pancing-pancing buat cerita. Terus dia ngomong bahwasanya memang ada sesuatu yang belum disampaikan sama dia. Rupanya dia tahu sesuatu yang dikasih tahu sama mendiang nenek sama buyut. Rupanya dia yang dikasih tahu, di antara keluarga-keluarga yang lain cuma dia yang dikasih tahu. Di situ dia baru buka cerita ke saya dulu lah kan, langsung cerita bilang bahwasanya rumah ini setiap 8 tahun sekali cakapnya ada yang berpulang, meninggal. ada yang meninggal. Oh, itu buyut sama nenek ngomong ke Bibi. Iya. Dan Bibi ternyata selama ini nggak ngomong ke keluarga yang lain. Enggak. Setelah dia merasa ini sudah mau dekat waktu ke 8 tahunnya, dia merasa, disitulah dia baru buka cerita. Jadi inti dari cerita ini guys, aku buka intisarinya dulu. Dari keluarga Kak Yani ini dari zaman buyut ya. Iya. Dari zaman buyut Kak Yani per 8 tahun sekali pasti ada yang meninggal, dan itu tanggal bulan itu selalu sama atau berdekatan ya. Iya. Jadi misalnya di tanggal sekian bulan sekian, nah di 8 tahun ke depan pasti tanggal yang sama dan bulan yang sama itu pasti ada yang meninggal tanpa ada penyebab yang pasti, karena di medis selalu dideteksi itu normal ya. Iya. Mentok-mentoknya cuma diagnosanya itu asam lambung. Jadi yang maaf cakapnya Kak, yang pertama kali lah meninggal itu buyut. Kemarin soalnya aku dengar kakek atau bapak. Iya, kakek. Berarti bapak dari Bibi. Iya. Oh, itu dulu yang meninggal. Ya, itu di tahun 2001. Tahun 2001. Dan waktu si bapak dari Bibi ini meninggal, ada nggak tanda-tanda yang buat, maksudnya dari semua alur ini, semua keluarga yang udah meninggal nih maaf cakapnya, ada nggak tanda-tanda yang sama atau serupa yang terjadi? Kira-kira Dia lah. kayak setiap mau meninggal tuh kayak alibi Bang. Misal kayak kakek nih, dia cuman kayak ke jedot jendela, udah terus sakit gitu, terus meninggal. Terus selang ke 8 tahun kemudian di 2009 masuk ke buyut tuh potong rambut, terus dari situ sakit terus meninggal. 2017 bergilir ke nenek. Itu nenek juga bilang ke Bibi bahwasannya Nenek ini suami dari si kakek. Istri dari kakek ini. Dia pun juga udah bilang sekarang giliranku katanya. Oh. Dia sempat bilang ini sekarang giliranku. Dia nggak sakit nggak apa Bang, cuman dia mendadak minta dibawa ke rumah sakit. 1 malam doang, itu aku sendiri yang jaga. Besok paginya Langsung meninggal. iya, cuman 1 malam aja nginep di rumah sakit meninggal. Berarti meninggalnya si nenek di rumah sakit. Iya deh. Nggak ada tinggalkan pesan apa ya? Mungkin Enggak sih, dia cuman karena aku di situ yang jaga sendiri, dia minta kumpul. Suruh kumpul. Cucu. Yang kan cucunya banyak nih dicicitnya. Mendadak inget semua nama-namanya disebutkan satu persatu. Awalnya sempat pikun. Ya kayak ya walaupun dia nggak sakit pun dia nggak bakal ingat, kayak salah nyebut nama gitu. Ini mendadak ingat semua dia. Jadi semua suruh kumpul di rumah sakit itu. Belum sempat ngumpul. Ya cuman nenek dulu nyuruh kumpul ya. Iya. Habis nenek ini 2 bulan lagi nih pas jatuh ke 8 tahun. ke Bibi ya. Tuh baru merasa bibit sakit. Oh berarti 3 lah ini yang udah ya. Udah, yang udah 3. Dari kakek, buyut sama nenek. Dan gejalanya ini sekarang yang dialami sama si Bibi ya. Iya. Yang lagi aku tangani ini Bibi dari Kak Yani ini. Inilah yang lagi ngalami hal-hal yang
sekiranya sama mengarah ke situ juga gitu. Makanya si Bibi ini overthinkingnya tuh ngeri kali, karena di awal-awal pertama kemarin aku datang tuh kayak sebelum sebelum aku datang ya dia susah tidur, nggak mau tidur ya kan, sama sekali nggak tidur, bahkan sampai pagi lagi ya. air putih pun nggak masuk. Itu separah itu, jadi kayak matanya itu kayak kosong, dia ngelirik kanan ngelirik kiri atas bawah gitu, nggak mau tidur, kayak merasa takut, takutnya itu berlebihan. Dan itu apapun nggak ada yang bisa masuk, kayak makanan minuman nggak bisa masuk, makanya itu badannya makin ngedrop. Karena ternyata yang dikasih tahu tentang tragedi ini cuma si Bibi kan gitu kan. Wajar kalau dia jadi takut parno, karena hitungannya pas 2 bulan lagi itu jatuh ke 8 tahun, jadi wajar dia tuh parnonya ngeri kali. Tapi kemarin ya alhamdulillahnya hari pertama aku tangani udah mau makan ya, Udah. udah mau makan, minum mau, walaupun makannya itu sedikit, makan roti, Yang penting tidurnya udah tidur dan nyenyak. udah. Tidur juga udah nyenyak, alhamdulillah. Itu di hari pertama aku tangani tidur udah nyenyak, makanan pun udah masuk, minum juga. Dan di hari kedua udah mau makan nasi, Iya. walaupun sedikit lah. Jadi di hari kedua itu makanannya udah masuk, nasi, roti, minum juga udah. Dan hari ketiga tuh malam, malam, Kemarin ya. ya malam. Itu hari ketiga aku tangani. Ya mudah-mudahan Bibi jauh lebih baik, dan prasangka atau praduga ke arah yang kayak gitu nih per 8 tahun sekali mudah-mudahan terputus dan gak ada lagi harapan. Karena ngeri juga, setelah ini nanti bakalan ada lagi. Karena yang aku tengok jinnya ini memang dari keluarga itu juga kan gitu. Karena kemarin sempat bilang, kenapa aku berani bahas tentang jin itu atau yang menimpa keluarga Kak Yani, karena Kak Yani pun dari sini udah setuju, pihak keluarga kemarin udah oke ya. Jadi kami manggil narasumber pun memang udah persetujuan dari orangnya langsung dan keluarga, jadi kita bebas buat ngebahas ini. Kemarin udah aku bahasakan juga ke keluarga Kak Yani bahwasannya almarhumah Buyut itu punya satu ilmu atau pegangan yang buat dia tuh selalu terlihat cantik walaupun umurnya tuh udah tua banget. Kalian bayangin umur Buyut dari Kak Yani itu 103 tahun ya. 103. Nah, 103 tahun, bayangin. Udah dapat bonus berapa puluh tahun dari Nabi aja. Nabi Muhammad nggak sampai segitu kan. Ini dikasih bonus sampai 103 tahun. Dan selama Buyut ini hidup kemarin, walaupun di usia segitu dia masih kelihatan cantik, bersih ya, putih ya. Iya. Cantik, bersih. Jadi sebelum keluarga dari Kak Yani ini cerita kronologi atau siapa buyutnya, gimana buyutnya, aku udah duluan bilang bahwa jin yang ada di rumah dari bibi Kak Yani ini itu jin yang dulu digunakan sama seseorang untuk membuat dia tetap terlihat cantik, manis, pokoknya dipandang orang itu dia indah lah, nggak ada jelek-jeleknya, nggak ada kurang-kurang, walaupun di umur yang udah ratusan tahun. Nah ternyata kenapa jadi ada tragedi per 8 tahun sekali keluarga kayaknya dia meninggal, ya karena perjanjian antara si Buyut dengan si jin ini ternyata tiba-tiba terputus. Iya, yang harusnya nih mungkin ada perjanjian yang harusnya masih harus dilaksanakan sama si Buyut, ternyata putus di tengah jalan. Imbasnya jadi ke keluarga yang lain, ke anak cucunya. Ya bukan berarti selama Buyut hidup dan si Buyut ini punya ilmu ini dia harus menyembahkan atau mempersembahkan tumbang, enggak, karena selama Buyut sehat pun nggak ada yang kejadian kayak gitu ya kan? Normal semua kan, maksudnya dari keluarga ini normal semua, sakit pun ya sakit normal, kejadian mungkin meninggal punya itu normal kan gitu. Tapi setelah Buyut ini nggak ada, tragedi per 8 tahun sekali dari keluarga Yani ini terus jadi momok dari keluarga Yani. Kalaulah cuman kita nggak minta, kalaulah ada terjadi lagi, berarti kan perjanjian dari jin ini belum terputus dan bakal ada lagi yang diajak pasti. Itulah ngerinya kalau
kita tuh pakai ilmu yang gimana ya, kita nggak bisa ngebuangnya atau kita nggak tahu nih sebelum ilmu ini dibuang ternyata kita udah meninggal duluan, atau biasanya sering terjadi ilmu ini masih ada dikasih sama orang, ternyata orang yang ngasih ini juga udah meninggal duluan. Jadi ilmu ini susah buat dibuang, nggak tahu gimana caranya dibuat keluar, kayak nggak tahu gimana caranya dia mau bebas dari badan ini, kita pun nggak tahu nih gimana buang ini kan gitu, sampai dia benar-benar nggak tahan. Ada yang sampai umur sampai ratusan tahun lebih kayak kemarin kan, saking susahnya buat meninggal. Ada juga yang udah meninggal terakhir jinnya ini gentayangan, dia nyari wadah baru atau dia nyari korban baru. Tapi alhamdulillah sih, tadi aku tanya sama Kak Yani kemarin di hari ketiga, ini hari keempat ya, ini Bibi itu udah lebih baik sih, selain udah bisa makan minum, udah mandi tadi ya. Mandi. Iya, udah bisa mandi. Karena semalam waktu aku tangani, aku suruh basuh pakai air, itu katanya dingin ya, dingin kali, nggak tahan, kayak nyentuh es. Kakinya aja tuh selalu pakai apa, kaki. Kemarin mau aku basuh aja dia bilang dingin kali, ternyata tadi aku dengar dia udah mandi. Alhamdulillah. Buat kalian sih sahabat Galang Horor yang nonton ini, mohon doanya juga, mudah-mudahan apa yang dialami oleh Kak Yani dan keluarganya itu bisa benar-benar selesai, putus, nggak ada terjadi lagi. Dan buat Bibi yang lagi pemulihan di saat ini itu mudah-mudahan bisa sehat total dan gak ada kejanggalan-kejanggalan yang bakal terjadi lagi kemudian hari. Kemarin yang hari ketiga yang sebelum abang datang, dia subuh jam 4:30 kamar mandi gosok gigi. Iya. Gosok gigi, cuci muka, sama kayak kegiatan dulu mendiang buyut. Terus dia pamer, dia bilang aku cantik, kata. Aku cantik kan, aku udah bersih, udah wangi. Memang dulu mendiang buyut nggak suka kotor, sama sekali dia nggak suka kotor. Udah tua di umur 103 tahun, tapi dia walaupun dia nggak bisa jalan lagi, dia bisa ngesot ke kamar mandi. Oh iya. Dipala-palain buat Oh, mandi. jadi waktu Buyut masih hidup kemarin di umur 103 tahun tuh ngesot jalan. Berarti di rumah aja lah ya. Ya dia kan istilahnya badannya kan gemuk kan, jadi dia kayak untuk jalan tuh udah susah. Jadi dia ke kamar mandi tuh ngesot, tapi ya tetap mandi. Nggak bersih. Nah itu kemarin dialami sama Bibi, yang sebelumnya dia kesentuh air pun nggak bisa, kayak disisir rambut pun nggak bisa. Ini kemarin pagi kami semua tidur, kami nyari lah, kami kira dia kemana, soalnya kan dia tidur aja, jangankan untuk jalan gitu, untuk duduk pun susah, ini kemana gitu. Makanya dia di kamar mandi subuh jam 4:30. Sikat gigi, mandi. Sikat gigi dia, aku udah sikat gigi, aku cuci muka, aku udah bersih, udah cantik. Itu sama yang kayak Buyut dulu ya. Sama kayak ini. Aku tahu sendiri karena memang dulu waktu Buyut masih hidup aku juga tahu gitu, nggak hanya di foto ataupun dengar cerita, tapi emang menyaksikan betul gitu. Iya. Ya, kayak kemarin pun di hari pertama kedua tuh nggak ada gejala-gejala kayak gitu kan. Di hari ketiga memang semalam aku bilang sama Kak Yani dan keluarga, tadi waktu aku megang Bibi, aku lihat Buyut tuh ada di belakangnya Bibi, badannya gempal, agak gemuk memang. Iya. Tapi memang aku tengok dia kayak ngelesot gitu aja, emang lihat gitu di Dia belakang. di kamar tuh duduk aja, Iya. paling pun ya selonjor, yang kayak di Bibi waktu abang obatin tuh selonjor kaki gitu aja kan. Iya, karena memang yang semalam waktu aku lihat kayak gitu, Buyut badannya gemuk, enggak ban. Makanya aku bilang bantal kecil gitu Iya. loh, ya kan. Sama itu kayak duduk ngelesot gitu aja di lantai memang. Jadi kayak mau ngajak-ngajak gini. Jadi kayak ini Bibi nih, kan ada pintu mau ke belakang tuh. Nah Buyut tuh di situ gitu. Jadi kayak mau ngajak Bibi, ayo gitu. Cuman tangan si Buyut ini nggak sampai. Padahal kalau secara logikanya dari situ ke tempat Bibi mau tuh nyampe sih tangan. Tapi kayak mungkin ya karena di dimensi si Buyut sama dimensi kita manusia kan beda, nggak segampang itu bisa ngerayap. Apalagi waktu itu kan aku masih di situ. Dan waktu aku interaksi semalam, memang ini kembali ke kalian ya,
keyakinannya juga beda-beda, boleh percaya boleh enggak. Cuman yang aku alami sih, yang aku rasain kemarin, buyut pengen ngajak bibi itu ikut dia, karena buyut tuh sayang kali sama bibi itu. Kayak dia nggak tega nengok si bibi ini hidupnya kayak sedih, murung, banyak 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 masalah lah. Tapi ya namanya jin rata-rata kayak gitu, dia selalu memanfaatkan kondisi manusia ini untuk dijadikan alibi supaya dia bisa masuk, bisa ngajak, bisa mempengaruhi si manusia ini gitu. Tapi kalau sampai gelagatnya sama kayak buyut kemarin, ngeri juga. Aku baru dengar ini kemarin, nggak cerita kan. Maksudnya pas subuh itu dia langsung sikat gigi, cuci muka, langsung ngomong dia tuh cantik, sama kayak buyut gitu. Iya, sama. Habis itu setelah dia ngomong gitu rebahan lagi, maksudnya nggak kayak apa, kayak berigas jalan sana jalan sini kayak kelihatan sehat lah gitu. Enggak, cuman kebiasaan dia kan sebelumnya nih enggak suka teh. Dia kopi. Nah, selama sakit ini dia selalu minta teh manis. Hmm. Buyut dulu suka Teh manis. ya, memang itu yang mau diputus kalau memang ini sukma porin ya, bisa kita bilang porin. Setelah itu kayak habis sikat gigi apa habis cuci muka dia rebahan lagi, misalnya kayak lemas lagi atau Iya, dia kayak nggak berdaya lagi gitu. Cuman baring lagi, duduk. ini di sana pun gitu juga. Masih Di sana alhamdulillah kemarin baru nyampe kan. Terus dia bisa tidur. Terus pagi bangun dia mandi baru makan mau. banyak Banyak banget. Kitanya tuh nggak tahu ya soalnya kan udah di ke sana. Ngeri ya, maksudnya kayak gara-gara ada persekutuan sama, aku nggak bilang persekutuan, cuman mungkin memang si buyut ini punya kelebihan atau punya ilmu yang mungkin dari leluhur juga, dan ikut sama buyut. Cuman mungkin buyut lupa atau lepas untuk ngebuang si jin ini gitu. Hanya ada tragedi per 8 tahun sekali ini ada yang meninggal. sebenarnya sih dari buyut ini mungkin ya dia menunggu waktu untuk membuang itu. Cuman dari cucunya ini tadi Nggak ada yang nggak ngeh, jadi kayak sesuatu kayak pantangan tadi dilanggar. oh gunung yang gunung Rambut foto dari rambutnya itu dipotong paksa, nggak lama dari itu meninggal. meninggalnya pun kayak nggak tahu, tidur pagi-pagi subuh jam 4 pagi mau dibangunin udah nggak ada. Ya Bi Rini itulah bibik itu yang biasa jaga dia, yang biasa nyediain minum, nyisirin rambut, pagi dibangunin udah nggak ada. Ini apa namanya, berarti buyut nggak ngomong ya, maksudnya kayak ke cucunya, ke anaknya, ini lo aku punya ini amalan ini atau ini tolonglah carikan orang suruh ngelepas gitu dulu, nggak ada gitu ya? Kalau ke itunya ya ke Karena ibu cucu lah bibi ke siapa gitu. enggak, Nggak tapi ada. kalau mungkin ke nenek kakek mungkin tahu ya. Tapi nenek kakek pun nggak ngomong juga Enggak ya? ngomong, kalau justru mereka tahu lah makanya mereka nyampaikan ke Bibi bibi. harusnya disampaikan duluan biar nggak ada kelanjutan ya. Ya, itu aja guys kayaknya ceritanya guys. Eh, aku sih berharap sekali lagi minta doanya buat teman-teman Galang Horor untuk si Bibi dari Kak Yani ini itu bisa sehat pulih sedia kala, nggak ada lagi gangguan-gangguan atau teror keluarganya meninggal per 8 tahun sekali. Bayangin kalau orang udah kepikiran ini 2 bulan lagi ini udah tepat 8 tahunnya dia nih. Dan bayangin orang itu udah mikir dan aku bakalan Bakal giliran dia buat meninggal. Bayangin orang udah ada di posisi kayak gitu, gimana kalau kalian tuh mungkin ada di posisi kayak gitu, apa yang bakal kalian lakukan? Itulah yang lagi dalami sama Bibi dari Kak Yani, dan semua keluarga nih udah mulai diadak dikduk ser pasti.
Iya. Semua udah pada bimbang, semua udah pada takut semua kalau apa yang ditakutkan orang ini benar-benar terjadi 2 bulan lagi. Tapi sih mudah-mudahan jangan. Hidup matinya orang itu di tangan Allah, tangan Tuhan, dan Tuhan tuh punya kehendak yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Kalau misalnya Allah bilang kun fayakun, jadi maka jadi, maka jadilah. Ya mudah-mudahan tragedi itu nggak terulang lagi dan nggak ada lagi ke depan. Jadi buat keluarga bisa tentram lagi, hidupnya damai, nggak takut sama apa, teror ini lagi. Kalaupun nanti memang benar, ya kita minta bibitnya sehat, paling nggak buat syukuran lah, kayak ngundang anak yatim, Iya. atau sedekah ke masjid, atau fakir miskin. Dan kalau bisa, aku juga saran jangan cuma 1 kali, minimal entah sekali jadikan santunan rutin, misal sebulan sekali, atau berapa minggu sekali, kan minimal manggil berapa anak yatim atau sedekah makanan itu kan fakir miskin, nggak ada masalah, nggak salah. Sedekah kan memperpanjang umur kita juga. Dan kemarin ada hal yang luar biasa juga. Kebetulan Kak Yani ini kan tugasnya atau kerjanya, job desknya itu ngerias manten, pengantin. Iya. Ngerias manten. Biasanya yang aku tahu, aku pernah juga nangani nenek-nenek itu umurnya udah 70 tahun ke atas. Nenek ini dulunya juga perias manten. Daerah sini aku nggak bisa bilang siapa di mana, cuman daerah sini aku juga tangani. Dan ternyata nenek ini ya rata-rata mereka itu punya sesuatu di badan yang buat dia itu bisa tahan untuk ngerias manten. Misalnya dipanggil ke satu tempat, habis itu pindah lagi ke satu tempat, mungkin di satu hari itu kan, atau bisa dapat job lain entah apa gitu, dia masih bisa ngerjain. Padahal harusnya tuh nge-make up itu aja udah capek kali kan gitu, apalagi berurusan sama hal-hal gaib. Dan Kak Yani ini kemarin selalu setiap habis ngerias manten di satu tempat itu biasanya langsung ngedrop, nggak bisa apa-apa, bahkan untuk bangkit aja nggak bisa ya kemarin. Iya. Baring aja, kayak betul-betul tenaganya tuh habis press di tempat lokasi pesta itu. Padahal belum pulang ya, masih di lokasi pesta ya. Iya, masih di lokasi pesta tuh udah nggak bertenaga ya, capek, ngantuk, kayak yang kerja yang malam siang malam, padahal ya 1 hari itu aja. Apalagi kalau udah lewat di daerah penjaringan makanan itu ya katanya. Iya, kalau udah melewatin kayak sesajen orang pesta, Itu langsung lemes, ngedrop langsung drop, lemes. Besoknya ya nggak mesti nunggu besoknya, hari itu juga. hari itu juga tuh udah habis tenaga gitu. Jadi misal kalau kemarin misalnya Sabtu ada job ngerias, Minggu ada lagi, itu udah nggak bisa ditampung lah ya. Bisa pun sampai di lokasi ya gitu, baring tidur, Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak. alhamdulillah. Kemarin ada job juga ngerias di daerah Tanjung, cerita juga sama aku waktu aku nangani bibik kemarin. Habis nangani manten yang di Tanjung ya aman-aman aja, malah aku tengok udah secara langsung kan gitu, sampai malam nggak ada kejadian-kejadian yang sampai ngedrop, lemes segala macam, udah nggak ada, alhamdulillah udah aman lah. Sampai di rumah pun masih bisa aktivitas dari pagi ke sore, itu aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya pun gitu terus, jadi jobnya makin lancar rezekinya, sehat selalu. Nanti kalau udah sukses kan bisa datang lagi ke Galang Horor, bisa jadi narasumber lagi kan. Biasa kan kalau rias pengantin ini ada aja kayak kejadian waktu ngerias manten ini, ada kejadian apa gitu, atau selama di lokasi pesta ini ada kejadian apa selain badan yang ngedrop ya, mungkin ada kejadian apa gitu kan. Nah, makanan dari sini ada yang basi lah, macem lah kan gitu. Kan sempat cerita juga, ntar nanti di episode selanjutnya kita bakal bahas lagi guys, khusus tentang kisah apa ya, cocok judulnya misteri perias manten gitu. Pokoknya banyak misteri yang dialami oleh perias manten ini di lokasi pesta gitu. Itu semua pasti ngerasain, Semua perias manten pasti ngalami itu, pasti ngerasain. walaupun laki-laki atau perempuan. Iya. Dan alasan mereka itu semua sama nggak kira-kira? Maksudnya kayak kakak nih ngerasa setiap ngerias pengantin tuh badan lemes segala macem,
pikiran kakak, oh mungkin karena ada hal lain nih di luar kendalinya kita manusia yang buat badannya sampai ngedrop. Nah, MUI lain tuh atau peres manten lain sama nggak mikirnya gitu juga? Atau ada yang mikir logik karena mungkin kecapean atau apa, kurang tidur itu? Mungkin ya kalau yang kayak satu hari itu bisa nanganin 4 atau 5 klien, Hmm. mungkin orang itu mikir faktor ya capek, Ah, karena dari malam ah, pagi subuh ke malam lagi gitu kan. Tapi kalau yang hanya satu lokasi satu, apalagi yang hanya sebentar nangani kayak kliennya tadi tuh nggak yang sampai 1 hari di lokasi pesta, itu bisa drop abis, kayak kayak energi capeknya orang pesta tuh pindah pindah ke periasnya gitu ya. Orang itu kayak aman-aman aja, malah malah kami gitu yang capek drop. dan kakak lah sebagai perias manten, biasanya kan ada juga nih yang tetap melakukan tradisi nih sebelum ngeres manten. Biasanya ada tradisi yang dilakukan di rumah atau di mana gitu, entah kayak ya ritual lah, bisa kita bilang, ada nggak kalau di kakak dulu? Belum, Nggak ada. enggak, Jadi memang kayak murni udah ya udah ngerias, kerja pergi aja. ngerias aja gitu ya, nggak ada ritual apa apa ya. Biasanya kan ada yang mungkin ya kayak ada ya ritual khusus, entah dikembang kayak atau apalah gitu biar badannya fit itu. Nggak ada ya. Teman-teman yang lain juga nggak ada ya, tahu kakak? Nggak tahu sih kalau yang lain, soalnya kan di setiap daerah punya kan beda-beda gitu, lagi kan persaingan ini tadi. Ya mudah-mudahan apa yang aku bantu ke kakak kemarin bisa jadi apa yang buat badannya lebih kuat, nggak gampang ngedrop lagi, stabil lah istilahnya, stamina. Jadi bisa banyak job sehari, mungkin bisa jadi ngambil 2 job 3 job, mana tahu kan. Jadi itu aja guys yang podcast kita hari ini, malam ini, dengan Kak Yani. Inti seharinya sih buat kalian mau melakukan apapun lebih baik dipikir dulu resiko kedepannya itu gimana, efeknya itu apa ke kalian. Kalau efeknya itu cuma ke kalian doang itu nggak masalah, tapi ke anak cucu atau keluarga yang lain itu gimana. Maka jangan gegabah ambil keputusan apapun, dipikirkan dulu matang-matang, jangan sampai nyesal di kemudian hari. Nyesal itu biasanya kan di belakang, jangan sampailah nyesal di belakang. Iming-iming apapun, iming-iming yang dikasih sama orang yang buat meyakinkan kalian untuk ngambil jalur itu jangan langsung dipercaya, jangan langsung diterima mentah-mentah. Ada bagusnya sharing dulu ke orang yang lebih paham, orang yang lebih tua, atau orang yang mungkin yang juga ngalami apa yang kalian alami gitu. Itu aja dari aku, see you next time. Aku Andi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.